Bab 50. Sayang, dia butuh kamu, meletakkan bayi itu tepat di samping Clara. Wajah Clara menampilkan senyum bahagia bercampur haru, air matanya pun menetes. Kini putranya tepat berada di sampingnya, segera Clara membuka kancing bajunya dan mulai memberikan apa yang menjadi kewajibannya sebagai ibu. ASI adalah sumber kehidupan putranya saat ini. Setelah mendapatkan minuman paling bergizi di dunia itu barulah bayi mereka diam dan tidak menangis lagi. Alhamdulillah sayang, kamu udah sadar. Iya bu, lihat kayaknya dia haus banget ya. Clara kembali tersenyum kala menyaksikan putranya sangat lahap meminum ASI itu. Iya, itu udah pasti nak, cuma itu yang dia butuh saat ini, dan hanya ada di kamu, ibunya. Jawab ibu. Kemudian Mama Ningsih dan ibu meninggalkan mereka bertiga. Biarlah mereka menikmati masa-masa bahagia mereka yang tak ternilai harganya. Sayangnya papa kelaparan ya. Brian mengelus pelan pipi Cubi yang sedang bergerak-gerak menghisap ibunya. Sayang, kamu beneran gak apa-apa kan? Brian kembali mengusap kening Clara yang tengah berbaring miring. Enggak kok bang, tadi tuh beneran kayak hilang kesadaran gitu. Tiba-tiba pandangannya kabur. Padahal pingin banget ngeliat dia. Jelas Clara sambil terus menatap bayinya. Ya udah, abis ini kamu makan dan istirahat lagi ya. Iya bang, kamu sendiri udah makan. Haduh sayang, kondisi kamu begitu mana bisa abang makan, nggak tenang. Gitu ya, kamu nangis ya bang tadi. Nangis? Kapan? Enggak kok. Tadi waktu adek menjelang pingsan, kayaknya ngeliat abang nangis. Benar saja, pandangan terakhir yang ia saksikan sebelum akhirnya menutup mata adalah wajah sang suami yang begitu sendu. Ia hanya bisa menatapnya saja tanpa bisa berkata apapun hingga akhirnya menutup mata. Kamu salah lihat, sayang. Ternyata lelaki itu masih mengelak, tanpa mau mengakui bahwa ia benar-benar menangis. Lemah di hadapan istri tidak dianjurkan, menurutnya. Tanpa terasa sudah lebih dari setengah jam, bayi mungil itu terus mengisap ibunya, dan akhirnya berhenti. Sepertinya sudah puas, lalu tertidur kembali. Abang, jadi nama yang waktu itu? Tanya Clara. Brian segera meraihnya dan kembali meletakkan di dalam boks bayi. Hati-hati bang gendongnya. Iya sayang. Rafha Narendra Anugrah, ucap ayah dari bayi itu. Bagus, Clara tersenyum. Tak lama kemudian, Mama Ningsih, ibu, ayah dan papa masuk ke dalam. Mereka seperti tidak sabar ingin melihat anggota keluarga baru mereka. Udah tidur lagi ya? Tanya Mama Ningsih. Iya ma, Clara mengangguk. Selamat nak, akhirnya kamu ngerasin gimana rasanya jadi orang tua. Papa memberi pelukan pada putra bungsunya. Brian menyambut dengan penuh haru. Makasih papa. Caesar dan Nadia juga berada di sana. Ya ampun, lucunya, ucap Nadia kegirangan. Kakak sebentar lagi. Semangat ya kak, ucap Clara. Tapi aku mau operasi aja deh, ngeliat kamu kesakitan gitu. Aku yang mules, mendengar jawaban Nadia semuanya tertawa. Boleh kan sayang? Ia melirik suaminya yang sedang mengobrol dengan adik iparnya. Aku terserah kamu aja, yang penting sehat selamat. Kamu Nadia, belum apa-apa udah nyerah. Seru Mama Ningsih. Ya ampun Mama, beneran aku ikutan mules tadi waktu Clara jerit-jerit. Sambil mengusap-ngusap perut buncitnya. Tanda hubung 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 tanda hubung. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah setelah dokter mengizinkan Clara untuk pulang. Mama Ningsih menggendong baby R masuk ke dalam kamar mereka. Selamat datang, sayang kap, lucunya, sambil mengusap-ngusap pipi merahnya kemudian meletakkan di boks bayi. Wajah bahagia wanita tua yang kini sudah menjadi oma itu pun tak bisa disembunyikan, matanya berbinar-binar kala menatap cucu pertamanya itu, yang ia anggap sebagai pelengkap kebahagiaan hidupnya. Sementara ibu masuk ke dalam kamar sembari membawa nampan berisikan nasi, dan berbagai lauk untuk makan siang putrinya.
Clara yang menatap ke arah nampan yang sudah diletakkan tepat di sampingnya heran. Ibu, lauknya emang begitu. Iya nak, kenapa? Jangan nolak kamu makan beginian, ini supaya ASI kamu tetap lancar dan berkualitas, ucap ibu, sambil mengambil satu suapan nasi dengan lauk sayuran hijau, tempe, tahu dan ikan goreng. Iya Clara, selama beberapa minggu sepertinya menu kamu akan terus begini, lanjut Mama Ningsih. Yang bener aja, Ma. Jawabnya dengan kecewa. Demi anak kamu, cepat buka mulut. Oh ternyata seperti inikah menu makanan seorang ibu yang baru melahirkan. Apapun itu, ia tak boleh mengeluh terlebih itu adalah saran dari kedua orang tua yang begitu menyayanginya. Malam harinya, Clara tengah asyik dengan aktivitas barunya sebagai ibu yaitu mengasihi. Sambil terus memandangi bayinya, Clara tersenyum tak henti-hentinya hatinya mengucapkan rasa syukur atas kebahagiaan ini. Tak menyangka bayi mungil akan hadir di tengah-tengah keluarga kecil yang ia bangun bersama sang suami. Lalu pandangannya beralih pada Brian yang sedang melaksanakan sholat Isya, ia tatap wajah tampan berseri-seri yang sedang memanjatkan doa yang ia tak tahu apa itu, yang sudah pasti adalah tentang kebaikan-kebaikan untuk keluarga kecil mereka. Abang kira kamu tidur, ucap lelaki itu sembari melipat sajadah. Belum sayang, bosan tidur terus, jawab Clara menatap bergantian pada bayi dan suami. Kemudian Brian berbaring di sampingnya, ada baby Rafka di tengah-tengah mereka. Brian tersenyum sekilas menatap bayi tampannya itu. Kenapa dia lahap banget ya? Pertanyaan konyol yang keluar dari mulutnya. Ya iyalah bang, ini kan sumber kehidupannya. Clara pun tak tahu harus menjawab apa. Benar memang bayi baru lahir itu 1 jam sekali menangis meminta ASI dan menghisap dengan durasi setengah jam hingga 1 jam. Kamu nggak capek? Tangan kirinya membelai rambut istrinya. Enggak bang, senang malah, tersenyum. Makasih ya sayang, pahala kamu pasti banyak banget. Hamil, melahirkan, menyusui, mendengar kalimat dari suaminya Clara hampir meneteskan air matanya. Ia bahkan tak ingat akan hal itu. Iya bang, makasih juga buat kamu selalu sabar menjaga dan merawat adik kapanpun. Kini mereka saling menatap, dalam dan penuh arti. Saling melempar senyum. Tidak tahu bagaimana menggambarkan rasa bahagia ini, takdir begitu baik padaku. Kini hidupku sempurna, ada kamu, dan dia. Brian. Semoga aku selalu bisa menjadi istri dan ibu yang baik untuk anak-anak kita nantinya. Aku mencintai kalian berdua lebih dari diriku sendiri. Clara. Ini akhir, tapi bukan yang terakhir. Adakah yang bisa pembaca petik dari kisah mereka? Seberapapun kamu mempertahankan suatu hubungan jika takdir berkata lain, maka kamu tidak akan bisa mempertahankan. Kemana hati akan berlabuh, juga tidak ada yang tahu. Terimalah takdirmu, maka kamu akan bahagia. 1 bulan sudah Clara dan Brian hidup sebagai orang tua baru, begitu banyak hal yang mereka berdua alami dalam mengurus bayi mereka. Bahkan sering baby Rakfa menangis di malam hari entah apa yang salah, mereka pun bingung. Tak jarang Clara juga ikut menangis kala bayinya itu menangis dan itu membuat Brian semakin bingung. Clara sendiri tidak paham mengapa dirinya seperti itu, mungkin masih perlu beradaptasi menjadi ibu baru, karena memang tidaklah mudah. Mama Ningsih juga banyak berperan dalam membantu mereka, terlebih saat Clara mulai menangis ketika Rafha menangis hebat, Mama Ningsih langsung mengambil alih Rafha dan mencoba menenangkannya, dan membiarkan Brian yang menenangkan Clara. Oh ternyata setelah melewati drama kehamilan, kini Brian juga harus menghadapi Clara sebagai ibu baru yang juga moodnya masih sering berubah. Pernah 1 harian penuh Clara hanya diam tanpa bicara, dan hal itu membuatnya semakin pusing. Baginya, lebih baik Clara mengomel atau menumpahkan emosi kepadanya daripada harus berdiam dan itu membuatnya menjadi ngeri, karena istrinya itu lebih menyeramkan saat diam. Namun walaupun begitu, sejak 1 minggu setelah melahirkan, Clara sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Jika di pagi hari Rafha sedang tertidur, dan ia pun tidak sedang lelah,
maka Clara akan tetap melayani Brian seperti biasa. Menyiapkan pakaian kerja dan menemaninya sarapan. Seperti pagi ini, Clara terlihat lebih ceria dari biasanya. Ia sudah menyiapkan pakaian kerja suaminya dan sekarang sedang memangku baby Rafha yang sedang tertidur lelap setelah meminum ASI. Ia pandangi wajah imut itu, yang ia yakin kini beratnya sudah semakin bertambah. Tak lama kemudian, Brian keluar dari kamar mandi. Tidur lagi ya? Clara melirik sekilas ke arah Brian lalu mengangguk. Meletakkan kembali Rafha di dalam box bayi, dan ia pun beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum keluar kamar untuk menemani Brian sarapan. Setelah 15 menit, ia keluar dan melihat Brian sudah bersiap rapi. Papa muda makin ganteng aja. Puji Clara pada suaminya, sambil memilih pakaian yang akan ia kenakan. Kamu juga mama muda makin seksi aja, biarpun galak. Brian mendekat, hendak memeluknya tapi Clara langsung menahannya. Jangan, nanti abang telat, udah jam berapa ini? Mau peluk doang kok, nggak lebih, meski Clara melarangnya, Brian tetap melakukannya. Udah punya anak bukan berarti kita nggak bisa mesra-mesraan lagi, kan? Meletakkan dagunya pada pucuk kepala Clara. Iya abang. Siapa yang bilang nggak bisa? Bisa kok. Clara mengusap tangan Brian yang melingkar pada perutnya. Udah sebulan ini, jarang banget bisa kayak gini. Benar yang dikatakan Brian, sudah sebulan mereka jarang sekali ada waktu berdua. Kamu sibuk sama Rafha, papanya dianggurin, lanjutnya lagi. Ya ampun abang, kamu cemburu sama anak sendiri. Clara segera berbalik, bukan cemburu. Cuma mengungkapkan keluh kesah aja. Apalagi kamu sering diamin abang, sedih banget rasanya. Clara tertawa mendengar keluh kesah konyol suaminya itu. Kenapa lelaki itu mendadak jadi berlebihan dan mellow nggak jelas? Tuh kan malah diketawain, protes lelaki itu. Abang lucu sih, aneh juga. Kamu yang aneh, marah-marah nggak jelas. Maaf ya sayang, Clara menyadari kesalahannya, mengecup mesra pipi Brian. Setelah mengenakan pakaiannya, Clara bersiap menuju dapur. Sambil menunggu Clara, Brian bermain bersama Rafha yang sedang tertidur, mengusap-ngusap pipinya. Sesekali Rafha bergerak menerima respon dari sentuhan papanya. Abang udah dong, nanti dia bangun. Iya, kan mau ditinggal seharian, nanti kalau kangen gimana? Clara tersenyum, abang mau minum teh atau kopi? Tanya Clara, dan sebelum mereka keluar kamar, ia melihat Rafha sekali lagi memastikan tidak ada sesuatu yang salah dengan posisinya. Susu, jawab Brian singkat. Susu, tumben. Clara mengambil langkah ingin keluar kamar, tak lupa dengan kerudung instannya. Susu kamu maksudnya? Hehe, sambil menampilkan cengirnya seolah tak merasa berdosa mengatakan hal konyol itu. Kemudian Clara langsung berbalik, memukul keras lengan Brian. Kapan bolehnya? Masih lama. Bukannya berhenti, ia malah terus bertanya. Hitung aja sendiri. Meski kesal, Clara juga sebenarnya tidak tega dengan suaminya, tapi dia juga bisa apa? Hari ini usia Rafha tepat 1 bulan, berarti 10 hari lagi, ya kan? Bisa jadi. Yes, seru Brian kegirangan. Clara hanya menggelengkan kepalanya melihat itu. Dasar laki-laki memang tidak sabaran untuk hal-hal seperti itu. Dan belum sempat mereka keluar kamar, tiba-tiba Rafha menangis kencang. Tuh kan abang berisik banget sih, Clara menghampiri box bayi dan segera meraih Rafha ke dalam gendongannya, mengusap pelan keningnya dan perlahan ia tertidur lagi. Udah, kamu di kamar aja sayang, kayaknya dia lagi nggak mau kamu tinggal. Brian mendekati mereka berdua. Nggak apa-apa kan bang? Tanya Clara sekali lagi. Nanti kopinya minta tolong bikinin sama Binur aja, ya ucap Clara, sambil menggendong Rafha ia mengecup bibir Brian. Iya sayang, abang pergi ya. Bersalaman kemudian mendaratkan ciuman di kening Clara. Pulang sore kan sayang? Iya, kalau kamu mau sesuatu nanti kabarin aja, abang beli sekalian pulang.
Clara mengangguk lalu melambaikan tangannya kala Brian sudah berada di depan pintu. 1 bulan kemudian. Hari ini, kebahagiaan keluarga Mama Ningsi bertambah, karena kelahiran cucu keduanya. Lengkap sudah kebahagiaannya karena Nadia melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Mirip kamu banget, sayang, Caesar juga terlihat begitu bahagia sambil menggendong putrinya dengan perasaan kaku. Iya sayang, cantik udah pasti seperti aku, jawab Nadia yang masih terbaring lemah setelah keluar dari ruangan operasi, dan dipindahkan ke ruang rawat. Apa yang dikatakan Nadia waktu itu benar-benar terjadi. Akhirnya ia harus menjalani operasi untuk proses persalinannya. Bukan karena ia tidak mau berjuang dan takut akan rasa sakit kontraksi, justru ia sangat menunggu hari itu, ingin juga menikmati proses yang sama seperti Clara, namun ternyata sampai hari perkiraan lahir tiba, ia tak merasakan apapun. Hingga akhirnya dokter menyarankan untuk segera melakukan operasi untuk mengeluarkan bayi dari dalam rahimnya, tujuannya untuk menghindari hal-hal buruk terjadi. Dan untunglah mereka berdua sehat dan selamat. Namun ada sedikit kendala yang Nadia hadapi, ia pun tak paham apa yang salah. Hingga saat ini, ASI-nya belum juga keluar. Dengan perasaan terpaksa mereka harus memberikan susu formula pada bayi cantik mereka itu. Nanti setelah pulang ke rumah, coba deh kamu pijat laktasi ya, siapa tahu dengan itu ASI kamu langsung keluar, nggak mungkin kan dia minum susu formula terus-terusan. Ucap Mama Ningsi. Nadia mengangguk mengerti. Tentang pijat laktasi pernah ia baca di sebuah artikel. Pijat laktasi apaan ma? Sahut Caesar yang tak paham akan hal itu. Pijat payuda asterisra, biar ASI-nya lancar. Ada beberapa ibu baru yang mengalami hal seperti Nadia. Nanti kita cari bidan yang ahli masalah itu. Jelas Mama Ningsi. Yah mama pijat gitu doang, aku juga ahli. Nadia juga suka kok, seru Caesar, membuat Nadia melotot ke arahnya. Lelaki itu kalau bicara memang jarang dipilah dulu, terlebih di hadapan mama. Wajah Nadia sudah merah padam akibat ucapannya. Pikiran kamu tuh ya, bukan itu maksud mama. Udah pokoknya nanti biar mama yang urus, kata dokter tadi besok pagi Nadia udah bisa pulang kok. Ih mama, bercanda ma, jangan serius dong. Sebenarnya, Clara ingin sekali pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Nadia dan melihat anggota keluarga baru mereka itu. Untuk saat ini, Clara masih belum bisa meninggalkan Rafha, meskipun ia selalu menyediakan stok ASI yang berlimpah di dalam kulkas. Sore hari, Clara sedang duduk di teras rumah sambil memangku Rafha yang sudah rapi dan wangi, menunggu Papa Brian pulang. Sudah beberapa hari terakhir kegiatan itu menjadi rutinitas baru untuk mereka berdua. Namun, duduk di teras rumah tidak bisa berlangsung lama karena Rafha meminta ASI dengan durasi yang semakin sering. Seperti saat ini, baru sekitar 10 menit bersantai, Rafha sudah merengek, dan Clara pun segera bangkit. Iya, sayang, jagoan mama mau cepat gede ya, sambil berjalan dan mengecup keningnya. Sambil menyusui, Clara memegang ponselnya dan membuka grup chat keluarga. Di sana terdapat foto-foto baby Aisyah Humaira yang tak kalah menggemaskan dari Rafha. Cantik banget, mirip Kak Nadia. Rasa penasaran Clara sedikit terjawab, meski tak bisa melihat langsung saat ini. Di waktu yang bersamaan, ada chat masuk dari suaminya. Dengan cepat Clara langsung membukanya. Sayang, abang pulang telat nih. Paling sekitar jam 9 ya, maaf. Tidak marah juga tidak kecewa, Clara benar-benar sudah paham bagaimana pekerjaan suaminya. Papa kamu lembur lagi, nak. Meski belum mengerti, Clara sering sekali mengajak bicara jagoannya itu. Belum sampai jam 9, Brian sudah tiba di rumah. Ia membuka pintu kamar perlahan, pandangan pertamanya adalah ranjang. Namun ia hanya menyaksikan Rafha yang sedang tertidur pulas. Masuk ke dalam kamar, barulah ia mendapati sang istri yang sedang menyisir rambutnya, duduk di hadapan cermin. Abang, udah makan. Selalu, setiap Brian baru tiba di rumah,
Itu adalah pertanyaan pertama yang ia ajukan. Mengingat betapa seringnya lelaki itu melewati makan siang ataupun malam demi menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Belum kan? Brian tidak menjawab, kemudian ia berjalan mendekat, dan memegang kedua pundak Clara lalu berbisik, belum, Clara tertawa setelah itu. Nggak usah bisik-bisik bang ngomongnya, Rafa udah nyenyak kok tidurnya, mau makan dulu atau mandi dulu. Mandi, masih saja memelankan suaranya. Air hangat atau air dingin, sayang. Clara bangkit dari duduk hendak berjalan ke kamar mandi. Udah kamu santai aja, abang bisa sendiri kok. Ya udah bang, setelah kamu mandi, kita makan, adek juga belum makan, sengaja nungguin kamu.